Ali bin Abi Thalib. Jadi aduh cenah heran lihat manusia mah anehnya teh luar biasa. Ali kepengen ke surga tapi amalannya mencerminkan menjauhkan diri ke surga. Pengen tidak masuk ke neraka tapi amalannya menjerumuskan ke neraka. Mudah-mudahan di sini yang cabai rawit tadi cabai rawit apa masih apa cabai rawit cantik, berhijab dan rajin wirid. Mudah-mudahan jadi ahli surga semuanya. Amin. Contoh-contoh kehidupan Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir nih sesi terakhir Bu ya, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Bisa pertarosan. Mun abdi nyaroskeun bisa aya pertarosan abdi teu tiasa ngajawab kayak paling abdi ka guru abdi gitu nya. Tapi separuh abdi jadi pinter gitu nya, jangan pinter. Tapi siana mah teu aya nya teh pertarosannya. Wah. Langsung aja abdi teu aya nya. Bertanya aja Bu. Ayo bertanya aja Bu. Yang sebelah kiri mau bertanya enggak? Bisa banyak harus kenal. Atau yang hajat aja mungkin Bu Ana yang mau bertanya? Mau bertanya enggak? Ya mga tong no harese abi bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang-gampang bae. Ada di dalam Al-Quran, tapi lupa pula saya ayatnya. Katanya apabila kamu disakiti, dizalimi, maka balaslah. Umpamanya disakiti dengan mulut, balaslah dengan mulut. Disakiti dengan tangan, balaslah dengan tangan. Tapi kata Allah memang alangkah bagusnya jika kamu memaafkan. Nah, kalau umpamanya udah sakit sekali hati orang itu Pak ya. Sakitnya di sini Bu. Oh, dan dia udah nggak tahan lagi doa untuk supaya membalas. Apakah itu kita termasuk zalim? Satu. Yang kedua, yang kedua, tadi Bapak kan bilang kalau kita mengapakan sunnah-sunnah Rasul itu semuanya kita akan dijamin masuk surganya Allah. Nah, apakah boleh digantikan umpamanya kita tidak hafal doa itu, kita gantikan dengan bahasa Indonesia? Umpamanya tadi nggak tahulah kita membacakan doa mau keluar rumah, tapi dia hanya mengucapkan ya Allah selamatkanlah aku umpamanya. Apakah boleh digantikan dengan bahasa Indonesia umpamanya hafal? Saya akan jawab yang pertama dulu ya. Betul sekali. Kalau kita disakiti, ya maaf ya disakiti dengan orang lain. Misalnya kita disakiti, putarnya kita ditampar aja Bu ya, ditampar tak, balasnya dengan tamparan itu merupakan sedekah Bu ya, tampar lagi itu, tapi tidak ada nilai mahabbah yang keluar. Ibu pilih langsung cash and carry sama-sama atau pilih mahabbah? Karena ketika Rasulullah pun berdakwah di Taif, ya, beliau itu dilemparin sampai berdarah sendalnya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup. Pertanyaan ada satu Pak Ustadz. Ya benar. Anu babarinya? Ya Pak. Tadi kan disampaikan bahwa kita diuji oleh Allah dengan sakit. Kita itu kan harus sabar. Ya. Terus yang kedua, kita yang sehat, kita merawat orang tua atau keluarga yang sakit juga kita harus sabar. Dan Allah berjanji kita akan mendapatkan pahala, ya kan, pahala. Tapi dalam perjalanannya, contohnya kita merawat lah ya, merawat orang tua. Kita sabar, tapi kita diuji oleh yang sakit ini. Jadi kita tuh jadi kesal. Jadi aduh gitu. Iya, betul. Apakah pahala itu akan berkurang atau tidak? Sebenarnya pahala tidak akan berkurang karena memang itu kan manusiawi kadang-kadang ya. Tapi ingat ya, kita juga ingat kita waktu kecil itu dijadikan raja oleh orang tua. Makanannya disiapin ya Bu ya, minumannya segala mau ke sekolah bagaimana disiapin. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, jadikanlah mereka ini sebagai raja Bu. Jangan lupa berdoa kepada orang tua kita ya. Kenapa? Karena ingin tidak diputuskan rezekinya, kata Rasulullah, selama kita mendoakan orang tua, jadi tidak cukup ya, tidak cukup setelah sholat saja Rabbi pilih wali walidaya warhamhuma, tidak cukup itu. Jadi setiap saat kita, setiap sholat sunnah, setiap dimana orang mau masak apa, ya Allah ingat orang tua,
doakan orang tua ya, karena seseorang yang pertama mencintai kita ini jauh sebelumnya dia melihat kita itu adalah ibu. Jangan sampai ibu ini menjadikan sakit hati atau jangan sampai mencucurkan air mata. Ya. Serta ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di tempatnya kediaman ibu kami di hari yang cukup cerah kita bisa berkumpul bersama dalam rangka syukuran atau tasyakur binikmah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesembuhan beliau. Beliau 2 bulan diuji oleh Allah berupa sakit. Alhamdulillah hari ini beliau sudah bisa duduk, bisa berkumpul bersama kita semua. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, sehingga dengan pengikutnya sampai akhir zaman. Untuk acara hari ini mungkin tidak banyak. Saya akan langsung serahkan acara ini untuk dipimpin oleh Kang Rai atau Abi Ferry. Kami persilahkan. Coba dites dulu, mic-nya nyampe nggak? Tes. Nyampe ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sata acana hatur punten rada telat lagi rada macet. Sata acan di kawitan pengawasan rupina langkung saya urang bersolawat dulu atas Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sholawat itu para malaikat juga turun kepada majelis ini. Insya Allah Nabi Muhammad SAW juga akan melihat apa yang kita doakan untuk kesembuhan ibunda Ibu Adi ya. Ibu Ana. Sama kita semuanya di sini mudah-mudahan ada dalam kesehatan selalu. Ya. Untuk itu marilah sebelum pengajian dimulai kita bersalawat, kita salawat tubul dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Mugi sadayana dina kesehatan keberkahan salamina dina kesehatan tiasa ngisi penyakit kata Allah Subhanahu wa taala. Salajengna mangga nyampeun ka Kang Rai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ayyuhal ayatul ukhra wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hibdal muslim wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma adini bil ilmi wa jaini bil ilmi wa akrimni bil taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, saya sudah disampaikan oleh Allah, dihantarkan oleh Allah di sini untuk acara tasyakur bin nikmah, yaitu Ibu Ana ya. Bu Ana dan Dana, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kesehatannya. Mudah-mudahan Allah bahagiakan, selamatkan, jayakan, dan disukseskan dunia dan akhiratnya. Amin. Saya perkenalkan dulu mungkin ya. Saya nama Ray Hendraman kalau dipanggil. Tak kenal maka tak sayang ya. Saya kenalkan, saya bekerja ya masih menyamar ya sebagai musisi. Jadi semua pekerjaan ini semua menyamar Bu ya. Yang ada dokter itu masih menyamar, atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya adalah itu samarannya. Alhamdulillah saya dihantar ke sini untuk bersilaturahmi dengan ibu-ibu yang ada di sini. Kalau saya melihat, boleh saya katakannya, ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu cabai rawit Bu ya. Cantik, berhijab, dan rajin wirid kayaknya Bu. Amin. Subhanallah ya. Mudah-mudahan Bu ya, Allah berikan itu pada kita semua. Cabai rawit cantik ya. Ya cantik, berhijab dan rajin wirid ya. Rajin wirid. Jadi silaturahmi saya dengan ibu-ibu ya, alhamdulillah, mudah-mudahan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena setiap orang tahu makna silaturahmi ini, akan datang keberkahan, tapi banyak yang tidak dilakukan. Seperti sekarang syukuran ya, kesehatan yang sekarang Allah berikan nikmat kepada ya, Ibu Ana ini, alhamdulillah dikumpulkanlah majelis-majelis sekarang ini, majelis zikir, majelis yang di dalamnya yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam padilahnya pun keren sekali Bu. Jadi punten tapi ada aya bahasa Sundan ngaratos teu punten. Nah, gitu. Jadi padilah sekarang ini disaksikan oleh para malaikat Bu. Dan kita diberikan sakinah, ketenangan, juga dicucurkan rahmat oleh Allah. Allah itu mengumumkan kepada malaikat yang masuk bahwa orang-orang tua kita yang sekarang ada di sini ini, yang sudah meninggal ini, dipanggil oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat-malaikat yang masuk. Masya Allah ya Bu ya, keren sekali. Jadi ada adab ya, adab murid ke guru itu harus melaporkan. Walaupun saya sudah tahu apa yang harus disampaikan, tapi saya melaporkan dulu kepada guru saya, karena yang sekarang ini, yang datang sekarang ini adalah sunnah ya Bu. Kadang-kadang kita mengaji di Google ya Kang ya. Di Google, ilmu di Google ini bukannya tidak boleh, tapi tidak berkah ya. Ketika nanti ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, kamu dapat ilmu dari mana ini? Dari internet gitu kan. Gitu. Jadi harusnya kan bernasab ya kepada guru-guru gitu ya. Alhamdulillah kita sikapin dengan nikmat dari Allah ya. Dari Allah ini apa yang harus kita sikapi? Bersyukur ini yang harus kita sikapi apa? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencegah ya, mencegah apa namanya? Perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Jadi syukur, minimal syukur yang paling kecil saja. Kita berusaha untuk mengerjakan yang fardunya saja ya. Tetapi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, pekerjakanlah yang sunnah-sunnah ya. Jadi kita patut benar-benar semua ini bersyukur kepada Allah
kita telah dikumpulkan dalam majelis zikir ini, majelis ilmu, majelis yang di dalamnya tadi apa? Membesarkan nama Allah. Yang paling penting kita syukur atas nikmat iman Islam kita ya. Dan dengan nikmat iman Islam ini Allah akan mudahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Membuat amalan ini gampang, tapi bagaimana cara amalan ini bisa dihantarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah ke jalan yang lurus dan benar. Siapa yang lurus yang benar nih? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, yang alaihim ini siapa? Jadi kita harus mencontoh kalau kita ingin hidup yang nikmat, hidup tenang, hidup bahagia, hidup dengan bertetangga juga enak, nyaman. Itulah alaihim contoh-contohnya. Jadi di Al-Qur'an ini bukan hanya cerita-cerita atau kisah-kisah Rasul, tetapi kita harus tauladani amal-amal yang dikisahkan dalam Al-Qur'an ini. Bagaimana, misalkan siapa yang alaihim tadi? Minan nabiyyi wasodikin wasyuhadai terus wasolihin. Nah itu kita harus mencontoh orang-orang yang seperti itu. Seperti misalnya yang solihin aja ya. Ketika 3 orang pemuda nih ya dalam kisah ini Bu, 3 orang pemuda betul Bu, kehujanan dan berteduh di gua, dan berteduh di gua ditutup dengan batu. Doa yang dipanjatkan apa? Ketika itu doa yang dipanjatkan, ya Allah saya telah membuat amalan yang terbaik. Misalnya saya sudah sedekah nih, jadi terbuka pintu terbuka. Nah itu contoh-contoh. Yang kedua misalkan ada amalan-amalan yang seperti Nabi Ayub. Nah ini yang sangat keren sekali. Nabi Ayub ini ganteng Bu, orangnya seperti Om Peri nih, ganteng Bu. Ya, terus mempunyai istri yang cantik, hartanya banyak, kaya Bu. Dia seorang nabi dan rasul. Makanya kalau misalnya Om Peri mengaku kaya ya, Om Peri ya, jangan dulu sombong. Nabi Ayub itu lebih kaya gitu ya. Dan titelnya pun nabi dan rasul. Nah, ketika itu Nabi Ayub diuji Bu ya, diuji. Dalam 1 hari dihabiskan hartanya. Dalam 1 hari, dan satu hari ini anak-anaknya mati Bu, yang 12 orang ini mati. Tapi apakah Nabi Ayub ini mengeluh, ya Allah, enggak gitu. Malah imannya lebih kuat, lebih nambah imannya kepada Allah. 1 hari lagi diuji lagi dengan yang dahsyat, dengan penyakitnya Bu. Apakah Nabi Ayub ini masih mengeluh? Tidak. Ada penyakit, tidak ada penyakit, sama saja ketaatannya terus bertambah luar biasa. Nabi Ayub ini sakitnya lama. Ketika ditanya sama istrinya, mun bahasa orangnya, Papa kan seorang nabi, cik minta tuh ke Allah, minta kesembuhan. Kata Nabi Ayub, kalau saya sakit sudah berapa lama? Atau saya pernah bahagia sudah berapa lama? Mungkin dalam keterangan ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 40 tahun sampai 70 tahun. Dan dibilang oleh istrinya, sekitar 20 tahun Bapak sudah dalam kesehatan. Kalau sakit saya berapa lama? Baru 7 tahun Pak, baru 7 tahun. Itu 7 tahun sakitnya. Jadi kisah-kisah ini supaya kita tauladani, supaya kita berpikir jangan sampai mengeluh. Karena mungkin di dalam sakit ini ada peluang kita untuk apa? Diampuni dosa kita. Dahsyat sekali. Jadi Nabi Ayub menjawab pertanyaan dari istrinya, Bu, saya sakit masih 7 tahun Bu. Bahagia saya 20 tahun. Jadi saya belum seimbang ini. Pengen 20 tahun dulu katanya. Masya Allah. Koyong seimbang deh. Ya Allah ya. Jadi ujian Nabi Ayub ini tidak pernah diuji orang sebelumnya, dan ujian Nabi Ayub ini tidak akan pernah lagi untuk ujian-ujian setelahnya. Seperti kita tidak, mungkin ujian-ujian kita mah bukan diuji, ditoel mungkin ya kalau melihat sejarah kisah-kisah Nabi Ayub. Nah, ketika itu Nabi Ayub sudah sakit dan mengganggu pada ibadahnya.
Jadi sudah tidak bisa ibadah karena sakitnya sudah mengganggu. Nah, baru Nabi Ayub berdoa kepada Allah karena sakitnya mengganggu dengan ibadahnya, barulah itu turun langsung pastajab ya, langsung disembuhkan oleh Allah. Anak-anaknya pun kembali lagi, Bu. Jadi 12 kali lahir kembar semua. Jadi berapa? 24 orang ya. 24 Allah berikan nikmat karena syukurnya seorang nabi. Saya bukan nabi misalnya gitu ya. Ya itu makanya contoh kalau kita ingin bahagia, kita ingin tentram hidup kita, contohlah wama atakumur rasuluh. Nah, ini ada wama atakumur rasuluh. Ambillah contohlah contoh-contoh kehidupan Rasul, pegang teguh oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kisah-kisah Rasul atau kisah-kisah Nabi seperti ada kisah-kisah yang menjaganya sholat tahajud ya Kang ya. Menjaga sholat tahajud insya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat-sholat biasa yang ini. Jadi ada keistimewaan yang orang tahajud ini Allah akan berikan dasar kesimpulannya itu. Satu akan diberikan tinggi derajatnya orang-orang yang senantiasa menjaga tahajud. Mudah-mudahan ini ya, karena cabai rawit sering rajin ya tahajudnya tiap hari lah Bu ya, insya Allah sampai ya sebelum subuh. Aduh ini pada pintar semua nih. Mepet-mepet aja mepet. Karena kan suratnya wa minal laili, jadi wa minal laili dan hanya sebagian malam. Ambil aja kita, karena Allah tuh menyinggung. Kata Allah tuh begini, aduh cenai masih sibuk ya dari pagi sampai siang bekerja terus kemana-kemana. Cik atuh kalau pengen ada kepengen mohon ke saya bangun sebagian malam saja tuh. Itu tuh disinggung kan, disinggung oleh Allah. Jadi orang-orang yang tahajud ini satu Robbi adhilni mulhala syirkiu kata Allah tuh. Jadi masuknya dalam suatu pekerjaan ini akan Allah masukkan dengan benar, dengan lancar, dengan dipermudah oleh Allah. Robbi adhilni mulhala syirkiu akhrizi buhara syirkiu. Jadi ketika ada rupek tahu apa tuh? Kalau ada kesusahan, ngumpet pusing itu ada ya galau kan. Nah ini bedanya nih syakir dengan syakir itu sedikit, syakirnya bersyukur. Nah ini syaki mengeluh. Jadi banyak kekurangan rezeki ya Bu. Terus kekurangan mengingat umur kayak lu udah tua, risau dengan umur gitu ya. Ya kan kebanyakan ada artis-artis yang gitu, aduh risau dengan umur. Tapi pernahkah kita risau atau kekurangan iman kita mengeluh kepada Allah Bu? Pernahkah kita coba? Banyak orang yang mengeluh, aduh isu kan nggak punya makan, gimana yang dikirim cuma ayam endog di kulkas gitu ya. Alhamdulillah itu harus disyukuri. Pernahkah kita besok memikirkan untuk meninggal? Ya. Jadi kita orang-orang yang beriman itu senantiasa dalam hidupnya pun dalam keadaan sempit, keadaan lapang apalagi ya kita bersyukur. Dalam keadaan sempit aja bersyukur. Nah Ibu sekarang ini lagi diuji oleh Allah dengan penyakit yang berat. Insya Allah Bu pahalanya pun insya Allah akan menjadi besar pahalanya di hadapan Allah. Nah ketika ini saya mau tanya nih ke ibu-ibu ya. Ketika kita berdoa ya dalam sakitnya sebulan, 2 bulan tidak kunjung sembuh ya Bu. 4 bulan itu sembuh-sembuh. Ujung-ujung maaf ya meninggal aja. Apakah doa kita ini diterima oleh Allah enggak Bu? Jadi merasakan orang ini, wah keluarganya ini tiap hari berdoa, tiap bulan berdoa sampai 4 bulan ini meninggal, terus tidak dikabulkan, ini bagaimana Allah ini? Ya, jadi sebenarnya Bu, Allah itu mengabulkan setiap doa. Alhamdulillah minasyaitonirrajim dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka. Wah, Bu, disebatkan Bu. Wa idza sa'alaka ani ini qoribu ujibu dawati tidak ada apa? Tidak ada ani fal yastajib ya. Jadi ke babu. Jadi waida ya waida, dan apabila hamba-hambaku kata Allah itu menanyakan tentangku, sesungguhnya Allah itu dekat Allah itu. Jadi ketika kita berdoa Allah itu langsung dekat. Kalau kata Bimo mah aku jauh engkau jauh,
Aku dekat, engkau dekat, ya gitu kan. Jadi Allah itu dekat. Tadi yang meninggal tadi ini Allah kabulkan. Ketika dia meninggal dipanggil oleh Allah dan Allah beritakan kabar di akhirat bahwa tadinya kamu akan masuk ke neraka, tetapi karena berdoa terus saya masukkan ke surga. Dahsyatnya doa itu. Jadi doa itu kadang-kadang orang kadang sepoe dua poe, kumaha doa teh dikabulkeun wae kan. Kesel gitu nya. Ini seorang Rasulullah aja Bu ya, tidak langsung dikabulkan doanya. Jadi bertahap-tahap. Itu kan waktu Rasulullah ingin pindah kiblat ya, ke kiblat dari Palestina Masjidil Aqsa ke mana? Ke Masjidil Haram aja itu berapa lama berdoanya gitu kan. Jadi kita ini pengen cepat dikabulkan doa-doa kita. Jadi di sini adalah perlu kesabaran. Karena tadi syukur tadi adalah apa? Syukur tadi itu kepada Allah itu untuk mentaati setiap perintah Allah. Jadi ditaatin. Tadi kata Rasulullah apa? Wa man nahaa anhu fantahu. Nah, jadi segala apa-apa yang dilarang oleh Rasul atau oleh Allah ini jangan terpikirkan ya Bu. Jadi entong terpikirkan. Jadi apalagi dilaksanakan. Ya, hilangkan gitu. Itulah tadi kisah-kisah yang seperti Nabi Yunus kan di dalam ikan paus ya, dalam ikan paus kita menggunakan ikan apa sih? Ya sejenis ikan hiu lah ya, gede lah pokoknya gitu. Nah ini kan di dalamnya mungkin poek punya poek. Nah ini kita juga ambil amalannya, apa doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ketika kita dalam kerupekan ya, tadi rupek terus abimnya bahasa nanti rupek. Dan ti guru abim mulai nanti kesusahan teh rupek cenah. Rupek teh kadang-kadang susah untuk ya maaf untuk sehari-hari aja sudah susah. Ya banyak-banyak berdoa kepada Allah. Justru dengan orang-orang yang pasti itu lebih cepat dimasukkan surga oleh Allah. Jadi kata Rasulullah Bu ya, sabar itu dibagi dengan 4 ya. Menurut kitab Tanqihul Qaul. Jadi was-sabru ala fardil. Ketika kita sabar dalam menjalankan ibadah fardu. Jadi ketika kita sakit ya Bu ya, jalan terus sholat. Ketika kita tidak bisa berdiri, duduk aja sholatnya. Ketika tidak bisa duduk, berbaring. Ketika berbaringnya susah, ini aja isyarat aja pakai ngedipan mata. Kalau ketika kitanya susah apa-apa, ya mungkin mautnya disolat gitu. Ya gitu. Jadi yang kedua, wasobru ala musibatun. Nah, wasobru ala musibatun di sini banyak orang-orang yang ketakan musibah, misalkan di rumah sakit, masih diinfus, ya. Tetapi banyak orang-orang yang tidak menyampaikan tadi dengan ibadah sholat karena harusnya sabar dengan sakitnya ya. Jadi ulah aralnya. Nah, pas begitu sakit kan orang-orang menyebutkan waduh innalillahi wa inna ilaihi kalau menyebutin innalillahi kalau bisa meninggal. Justru kalau kita sakit ini dalam surat Al-Baqarah ya, disebutkan bahwa kita itu harus menyebutkan kalimat itu, alladzina idza asobatu musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, orang-orang sabar mah yang terkena musibah itu selalu ya, setiap musibah itu apa musibah itu? Nah, Nabi ceritanya Nabi gini. Ketika Nabi ini pareum damarnya dan dulu mah kacang aya lampunya. Pareum damarnya gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata si Desi. Kok ini kan damar, kenapa kok nyebut innalillahi wa inna? Jadi musibah itu adalah yang tidak diinginkan oleh kita, itu namanya musibah. Dia tidak dikenai misalnya aliran, wah itu kumbah PLN jadi udah otomatis orang yang benar mulutnya langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, apa yang diberikan oleh Allah kalau kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Allah memberikan sholawatun mirobihim warahmatun. Apa sholawatun di sini? Allah memberikan ampunan ternyata Bu.
Jadi ketika kita ditajo, aduh, dan astagfirullah, kadang-kadang ulah nyebut kata-kata kotor, cuma kan kebanyakan orang kata-kata kotor yang dikeluarkannya. Nah itu wasobru ala musibatun. Yang kedua, yang ketiga, wasobru ala azannas. Nah ini yang paling susah, Bu. Karena Rasulullah bilang kalau yang ini sukses, ini adalah diturunkan cintanya oleh Allah. Ini yang paling susah, karena ketika disakiti orang-orang lain, nah kita bisa menerima dan memaafkannya. Bisa nggak, Bu? Misalnya gitu, kita disakiti orang lain, walaupun kita sudah kuat untuk membalasnya dengan kuat, tetapi kita sabar, tidak membalasnya, malah kita mendoakan orang lain. Ini paling susah, ya paling susah, loh. Ada yang gitu di sini? Mudah-mudahannya yang tadi kan sampai rawit ini keren-keren nih sampai rawit. Ya, ini yang keempat, Bu. Yang keempat, wasobru ala fakri. Ketika kita tidak punya apa-apa, makan juga susah sehari-hari, Bu ya. Tetapi kita sabar menerimanya, walaupun tidak ada yang orang yang ditakdirkan pengen jadi fakir ya, tidak mau gitu ya, kadang-kadang ya tidak mau. Tapi ada orang yang fakir ini menerima dengan keadaannya. Nah itu dasar sekali. Jadi 4 kesabaran ini dasar sekali. Itu. Nah kembali lagi tadi ke makna syukur ya. Mungkin kita juga ini nggak lama-lama karena sudah pada ini mungkin ya udah pada sampai itu. Nah, saking nikmatnya dinikmatin. Jadi makna syukur ini, Bu ya, makna syukur ini kita benar-benar harus benar-benar menjaga ketaatan kita tiap detik. Nah, dimaknai. Ya. Makna syukur ini kita harus, kata guru saya kemarin, ini sampaikan aja katanya. Makna syukur ini harus dimaknai dengan ketaatan dari menit ke jam, ke hari, ke minggu, terus, Bu. Jadi misalnya gini, kita selalu menjaga sunnah-sunnahnya Rasulullah, karena dengan sunnah Rasulullah dahsyat punya begini. Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'il jannah. Itu hadiahnya juga surga. Yang menjaga sunnah-sunnah katanya hadiahnya surga. Kasih tahu suaminya ini jaga sunnah. Bapak kalau masuk ke rumah itu tong blus-blus baik gitu. Bapak masuk keluar rumah tongnya ada doanya, ternyata ada doanya masuk rumah tuh, Bu. Jadi masuk rumah, mau masuk WC, mau apa, ini adalah sunnah Rasulullah sama dengan apa? Kejayaan. Jadi apabila kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, selain dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah pula, dan dimasukkan ke dalam surga. Ketika kita masuk ke dalam WC lupa, cuman bersihnya saja, sudah mandi, sudah apa, tidak akan mendapatkan kebaikannya. Tetapi kalau kita dengan doa, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kejalikeun we punya di WC teh, meninggal kita masuk surga. Janji Rasulullah garanti, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah begitu. Jadi sayang kalau kita tidak mempergunakan tadi waktu demi waktu untuk sunnah. Setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi kita dijaga dengan sunnah, dengan tidak ada di agama yang lain, Bu. Hapunten, Bu, tidak ada. Sok enak doanya mau pergi ayat kadang-kadang kita doanya mau naik kendaraan juga tidak ada di agama yang lain. Kita sedemikian rupa diatur oleh sunnah-sunnahnya Rasul. Dasar sekali ya. Jadi apabila ingin dicintai oleh Allah, kata Allah itu, maka jalankanlah sunnah-sunnah itu. Fattabi'uni, kata Allah kepada Rasul, ikutin contoh-contoh kehidupan Rasulullah SAW. Nah, yang terakhir ini sesi terakhir, Bu ya, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Bisa pertorosan. Mun abi nyaruskeun bisa yang pertarusan, abi teu tiasa ngajawab, kayak paling abi ka guru abi gitu nya. Tapi separuh abi jadi pintar gitu nya, jangan pintar.
Tapi si anak mah dayanya ya, teh pertalesannya. Wah, langsung aja babi dayanya ya. Ibu bertanya aja Bu. Ayo bertanya aja Bu. Yang sebelah kiri mau bertanya nggak? Bisi banyak masih kenangan. Atau yang hajat aja mungkin Bu Ana yang mau bertanya? Mau bertanya nggak? Ya mga tong haresi abi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang-gampang memang. Ada di dalam Al-Quran, tapi lupa pula saya ayatnya. Katanya apabila kamu disakiti, dizalimi, maka balaslah. Umpamanya disakiti dengan mulut, balaslah dengan mulut. Disakiti dengan tangan, balaslah dengan tangan. Tapi kata Allah memang alangkah bagusnya jika kamu memaafkan. Nah, kalau umpamanya udah sakit sekali hati orang itu Pak ya. Sakitnya di sini Bu. Oh, dan dia udah nggak tahan lagi berdoa untuk supaya membalas. Ya. Apakah itu kita termasuk zalim? Satu. Yang kedua, Tong di bawah Bu kalau. dan yang kedua, tadi Bapak kan bilang kalau kita mengapakan sunnah-sunnah Rasul itu semuanya kita akan dijamin masuk surganya Allah. Nah, apakah boleh digantikan umpamanya kita tidak hafal doa itu, kita gantikan dengan bahasa Indonesia? Umpamanya tadi nggak tahulah kita membacakan doa mau keluar rumah, tapi dia hanya mengucapkan ya Allah selamatkan aku umpamanya. Apakah boleh digantikan dengan bahasa itu umpamanya nggak hafal? Saya akan jawab yang pertama dulu ya. Betul sekali. Kalau kita disakiti, ya maaf ya, disakiti dengan orang lain. Misalnya kita disakiti, putarnya kita ditampar aja Bu ya, ditampar tak, balasnya dengan tamparan itu merupakan sedekah Bu ya, tampar lagi itu. Tapi tidak ada nilai mahabbat yang keluar. Ibu milih langsung cash and carry sama-sama atau milih mahabbat? Karena ketika Rasulullah pun berdakwah di Taif, ya, beliau itu dilemparin sampai berdarah sendalnya. Kalau darahnya aja muncul aja sampai tanah itu semua tidak akan diampuni, semua akan dihancurkan kota Taif itu. Nah, ketika itu datang diutuslah malaikat mun bahasa kita mah gitu. Ya Rasulullah, sok hoyong naon apa ini kota Taif ini mau dihancurkan, saya akan datangkan malaikat penjaga gunung. Datanglah penjaga gunung dan memberi salam. Ya Rasulullah, bagaimana nih? Apakah kalau saya sih pendapat saya hancurkan aja kota Taif kata. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Jangan. Nanti saya akan melihat dan menunggu turunan-keturunannya nanti yang soleh. Dasarnya Rasulullah. Dia belum tahu saya sebagai Rasul. Nah, memang kita sebagai manusia kita bukan Rasul, bukan apa, yaitu tinggal pilih aja apa kita membalas dengan tamparan lagi atau kita memilih mahabbah dicintai oleh Allah. Itu paling sulit gitu ya, memang. Makanya tadi kan afdolu, jadi paling afdol tadi yang nomor 3, ketika disakiti oleh orang lain kita tidak membalasnya, itu adalah surga. Seperti Imam Junaid Bu, Imam Junaid juga gini cerita Imam Junaid nih. Imam Junaid itu mau ulama udah artis tapi di kalangan hafiz Quran itu sudah ribuan hadis semua dan disegani. Ketika itu ada tentara lah. Pak, ini jalan yang mau ulama yang naroskeun, Pak, jalan nu ke mana ka Cijaura paling mana lah gitunya. Kadinya belok kiri. Terus pas di kesana nggak ada dia. Balik lagi marah ke Imam Junaid, dipukul Imam Junaid, dipukul gitu. Tapi apakah Imam Junaid membalas? Tidak membalas. Ketika itu datang orang yang satu lagi menyaksikan. Kamu ini itu siapa Imam Junaid itu katanya gitu. Kaget dia. Malah Imam Junaid itu mendoakannya apa? Dahsyatnya Imam Junaid, ya Allah berikanlah surga kepadanya. Dahsyat sekali itu. Jadi karena ketika orang yang dizolimi Bu, kalau kita kan nunggu dosa dulu habis baru kita dikabulnya doa. Tapi kalau dizolimi ini langsung tanpa hijab. Jadi kita sebenarnya kalau kita dizolimi sebenarnya kita alhamdulillah ada peluang kita untuk berdoa kepada Allah tanpa hijab. Doa yang dikabul itu ingat ya. Boleh ya Pak. Ya? Jadi boleh. Boleh
ibu boleh milih mana ibu boleh mana. Boleh ngabalas boleh, tapi mengabalasnya tong lebih dari dia. Misalkan dia pukul ibu jeung najongna ulah double gitu. Nah, yang tadi pertanyaan yang kedua gimana? Lupa lagi Bu. Kalau umpamanya kita nggak hafal, umpamanya tadi bahasa. Nggak masalah itu tidak jadi masalah Bu. Cuma kade umpamanya sholat ulah Bu bahasa Indonesia. Allah Maha Besar kade. Gitu. Ya tahu. Bu, jadi doa kalau tidak hafal tidak jadi masalah. Cuman kita dituntut untuk lebih bagus lagi dituntut belajar pelan-pelan aja Bu. Misalkan gitu kita ada niatnya, ini percontohan aja. Udah kayak teman saya yang 50 tahun belum bisa baca Quran Bu. Belum bisa baca Quran. Saya semangatin. Ayo tuh kata saya, kamu belajar Quran. Oh, udah tuh bisa saya mah ari ieu cenah angka salapan naon hurufna sampai gitu ngoros sampai. Jadi kamu belajar kata saya itu. Niatkan dari sekarang hafiz Quran. Ketika kamu nanti meninggal, nanti di alam kubur akan ada mengawulkan lillahi ta'ala. Pokoknya kalau untuk niat itu Allah akan terus sampai kapanpun. Karena niatkan misalnya kita mau haji nih, niatkan dari sekarang haji. Tapi bukan hanya niat saja, tapi harus kan kalau niat kan harus dengan pekerjaannya, enggak harus dengan amalan. Ketika sholat kan di dalam hati kan langsung. Beda dengan azam. Kalau azam kan ya beda gitu. Kalau niat, saya Allah pengen niat ke haji. Kan sekarang haji berapa lama? 1000 gitu ya. Nggak apa-apa niat. Ini ada kejadian dengan ustadz saya yang satunya lagi Pak Musa namanya, dosen ITB. Dia berniat untuk haji ya Bu ya. Dia belum punya rumah ngengcelengan 1000 karena niat dengan langsung amalan 1000. Setelah kencelnya penuh Bu ya, dia langsung dibuka ayaman dorong bongkar gitu, langsung dikeresekin masukin ke masjid Bu, dikasihin ke masjid. Dan setiap itu terus dan akhirnya alhamdulillah dengan seluruh keluarganya dia bisa ke haji. Jadi banyak kisah-kisah yang di dalam Al-Quran ini kalau kita petik, walaupun orang-orangnya sudah meninggal, tapi amalannya kita ambil. Taat kepada Allah itu kan menggugurkan dosa terus, karena kita makhluk sosial ini banyak dosanya dalam kehidupan kita. Habib pada nalon, sik ayah mau tegaduh dosa aja. Punten. Ayah teh. Ngacung gitu dosa atau dosanya sedikit aja gitu. Jadi Bu, dosa kita itu banyak sekali. Dosa kita terhadap orang tua terutama ya, orang tua yang melahirkannya, yang mengandung berat-berat terus melahirkan Bu ya. Terus tiap malam nangis-nangis orang tua, coba bayangin Bu ya, nangis-nangis supaya untuk kebaikan anaknya, tetapi anaknya sudah besarnya tidak sopan, tidak beradab kepada orang tua, tidak berakhlak kepada orang tua. Banyak dosa pandangan mata kita kadang-kadang ya Allah, banyak sekali, terutama laki-laki ya, bukan komperi bukan, banyak laki-laki. Jadi makanya itu jadi Adi pengen ke surga, caranya ibu hoyong ke surga deh, ngacung nohing ke surga, ngacung nggak terus enggak ngacung tapi hoyong. Bu hoyong ke surga, hoyong. Nah, Ali bin Abi Thalib. Jadi cuma heran lihat manusia mah anehnya itu luar biasa. Ali kepengen ke surga, tapi amalannya mencerminkan menjauhkan diri ke surga. Pengen tidak masuk ke neraka, tapi amalan-amalannya menjerumuskan ke neraka. Mudah-mudahan di sini yang cabai rawit tadi, cabai rawit apa masih apa cabai rawit? Cantik, berhijab dan rajin wirid. Mudah-mudahan jadi ahli surga semuanya. Amin. Dan tak lupa satu lagi yang saya sampaikan, jangan lupa berdoa kepada orang tua kita ya. Kenapa? Karena ingin tidak diputuskan rezekinya, kata Rasulullah, selama kita mendoakan orang tua, jadi tidak cukup setelah sholat saja Rabbi fili wali walidayya warhamhuma, tidak cukup itu. Jadi setiap saat kita setiap sholat sunnah, setiap dimana orang mau masak apa, ya Allah ingat orang tua, doakan orang tua ya. Karena
seseorang yang pertama mencintai kita ini jauh sebelumnya dia melihat kita itu adalah ibu. Jangan sampai ibu ini menjadikan sakit hati atau jangan sampai mencucurkan air mata. Itu aja pesan saya, mudah-mudahan menjadikan bermanfaat ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup. Pertanyaan ada satu Pak Ustaz. Ya, benar. Anu babarinya? Ya, Pak. Tadi kan disampaikan bahwa kita diuji oleh Allah dengan sakit. Kita itu kan harus sabar. Ya. Terus yang kedua, kita yang sehat, kita merawat orang tua atau keluarga yang sakit juga kita harus sabar. Dan Allah berjanji kita akan mendapatkan pahala, ya kan, pahala. Tapi dalam perjalanannya, contohnya kita merawat orang tua, kita sabar. Tapi kita diuji oleh yang sakit ini, jadi kita tuh jadi kesal, jadi aduh gitu. Iya, betul. Apakah pahala itu akan berkurang atau tidak? Sebagai pahala tidak akan berkurang karena memang itu kan manusiawi kadang-kadang ya. Tapi ingat ya, kita juga ingat kita waktu kecil itu dijadikan raja oleh orang tua. Makanannya disiapin ya Bu ya, minumannya segala, mau ke sekolah bagaimana disiapin. Ketika orang tua kita sudah lanjut usia, jadikanlah mereka ini sebagai raja Bu. Anak kasihan ya Allah. Saya ingat ibu anaknya usianya sama dengan ibu saya Bu. Jadi sama 80 tahun lebih. Itulah mungkin pesan dari saya. Jagalah jangan sampai menyinggung perasaannya. Ketika kita muliakan terus orang tua, karena kalau ada itu wajar, itu ujiannya ketika kita mengurus anak. Kalau kita kan tadi kan halusnya belas aja, lillahi ta'ala. Bagaimana dulu orang tua kita mengurus kita waktu kecil? Coba bayangin itu. Dan tidak akan terbalaskan semua jasa ibu ini, tidak akan terbalaskan. Dia menanggung dengan nyawanya melahirkan kita itu. Dahsyat sekali. Itu mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang salahnya dari saya sendiri Bu ya, yang benar dari Allah. Kita tutup mungkin dengan doanya. Doanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa halatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ila jami'il malaikatihi ila Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa malikatil muqarrabin wa qulubin sayyidil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Illa sadatina khulafaur rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum sayyidil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa syahada'i wa tabi'in wal malikatil muqarrabin khususan yang meninggal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang ada di sini.
dosa orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami waktu kecil. Wa adkhilhum jannataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masukkanlah kedua orang tua kami ya Allah ke surgamu ya Allah, wahai yang maha pengasih di antara para pengasih. Allahumma tawil umurna ya Allah, panjangkanlah umur kami, wasuh al-sadana ya Allah, sehatkanlah jasad kami, wa wasi' arsakona ya Allah, luaskanlah rezeki kami, wa ahsin ahlakona ya Allah, baguskanlah akhlak kami ya Allah, fi ta'atillahi wa rasuli bi rahmatika ya arhamar rahimin, dalam taat kepadamu ya Allah dan pada utusanmu ya Allah. Allahumma yassir lana rizqan halalan ya Allah, mudahkanlah rezeki yang halal bagi kami, wa ajilana biha ya ni'mal mujib ya Allah, turunkanlah segala ya Allah rezeki itu kepada kami ya Allah, sesungguhnya Engkau maha terbaik dalam mengijabah. Wa bina bifadlika ya Allah, kayakanlah kami dengan anugerahmu, aman siwaka minnan nas, jauhkanlah ketergantungan kami terhadap makhluk ya Allah. Allahumma la tadana fi maqamina hadadan bal illa ghafarta ya Allah, jangan biarkanlah kami keluar dari tempat ini sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farustah, kebingungan kami ya Allah kecuali Engkau mudahkan ya Allah. Wala maridun illa syafaitaha ya Allah, sakit kami ya Allah semoga Engkau sembuhkan ya Allah. Wala aiban satartaha ya Allah, aib-aib kami ya Allah kecuali Engkau tutupi ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha ya Allah, hajat-hajat kami ya Allah kecuali Engkau mudahkan ya Allah. Fayassir umurana, maka dari itu ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Wa nawwir qulubana ya Allah, terangilah hati kami ya Allah. Allahumma ahyina bil Islam ya Allah, hidupkanlah kami dalam ketaatan, tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Amin. Allahumma amitna bil iman ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan beriman ya Allah, seraya bisa mengucapkan kalimah yang indah ya Allah, la ilaha illallah ghairu hujjaya wala patulin ya Allah, jauhkanlah dari segala kenistaan dan fitnah bagi kami ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar wa qina jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakati Quran al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mohon Kang Rey atas tausiah ilmunya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang paripurna. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal soleh buat kita semua. Saya selaku keluarga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Putri di sini tidak ada yang istimewa, cuma ada bakso aci aja. Bakso aci alias cilok. Oh.